Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pada Ibu Asisten Lab. Perkenalkan, nama saya Mansur Syarif Jadwal. Kesempatan kali ini kelompok kami akan memakan laporan akhir praktikum riset metodologi dan eksperimental desain yang berjudul Optimasi Sistem Manufaktur Modern dengan pendekatan berbasis data dan desain eksperimen. Ya, materi ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Muhammad Sultan Syekh Darmo, kemudian ada Kalila Naila Riztamayu, Ridwan Gunawan, dan Indra Agung Nugroho. Oke, itu saja. Sebelum kita masuk kepada materi utama, saya akan menjelaskan tentang ringkasan, beberapa ringkasan yang akan dibahas dari hasil analisis kami, yang sebagai menjadi tiga, yaitu yang pertama ada paradigma industri 5.0 untuk modul 1 dan 2, yang menyoroti tentang transformasi menuju sistem yang human centric, digital dan digital twin, di mana sumber data telah divalidasi secara matematis untuk menjamin akurasi analisis diferensial. Kemudian yang kedua yaitu uji kinerja dan produktivitas yang ada di modul 3, yaitu terjadi untuk hasilnya itu terjadi peningkatan produktivitas sebesar kurang lebih 5,8 unit per jam dengan metode kerja baru, terbukti secara statistik meningkatkan output tanpa menciptakan ketimpangan kinerja antar operator. Dan yang ketiga yaitu optimasi kekuatan tarik yang ada di modul 4, menghasilkan model prediktif validasi untuk mengidentifikasi pengaruh suhu, tekanan, dan jenis mesin terhadap kualitas produk atau tensile strength menggunakan kerangka alfa dan regresi. Selanjutnya kita langsung masuk ke modul 1 tentang landscape manufaktur. Kalau kami mengambil tema tentang landscape manufaktur cerdas dalam industri 4.0 dan 5.0. Sintesis literatur kami menunjukkan adanya transformasi menuju simbiose antara manusia dan otomasi di dalam smart factory. Ada 3 penggerak teknologi utama. Yang pertama itu digital twin dan generative AI untuk pemodelan real time. Dan yang kedua ada cyber physical system yang mengintegrasikan dunia cyber dan fisik, serta yang ketiga ada ontologi based engineering untuk otomatisasi pipeline data. Ketiganya ini memberikan dampak signifikan, yaitu meningkatkan resilience atau ketahanan sistem terhadap gangguan, fokus pada human centric atau kesejahteraan operator dan kerja kolaboratif, serta mendorong data driven decision untuk mengurangi intervensi manual yang berulang. Kesimpulan pada uh, modul satu ini untuk kelompok kami yaitu masa depan manufaktur bukan sekedar otomasi, melainkan simbiosis basis data yang memprioritaskan efisiensi teknis sekaligus kesejahteraan manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu masuk ke modul 2 tentang gerbang kualitas data atau verifikasi prasyarat. Pada tahap ini kami menguji dataset performa sistem kontrol suhu untuk memastikan data memenuhi asumsi statistik parametrik. Nah, berdasarkan tabel pengujian 3 variabel observasi, itu ada overshot memiliki p-value 0,128. Nilainya lebih besar dari 0,05, menunjukkan status distribusi normal dan instrumen dinyatakan valid. Kemudian untuk parameter yang ketiga, variabel yang ketiga itu respon time, memiliki p-value 0,054. Juga menunjukkan nilainya lebih besar dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal dan hasilnya konsisten. Dan yang ketiga variabelnya itu steady state error, memiliki p-value 0,174, juga lebih besar dari 0,05, maka datanya artinya berdistribusi normal dan hasilnya reliable. Kesimpulannya, berdasarkan data tidak ditemukan anomali kritis karena seluruh nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal dan instrumen berarti valid dan data diizinkan masuk ke tahap analisis diferensial. Demikian untuk pemaparan untuk modul 1 dan modul 2. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai unit uji kinerja dan produktivitas di modul 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul 3 yaitu menguji produktivitas operator. Pada tahap ini, kami melakukan desain eksperimen untuk mengetahui apakah metode kerja baru benar-benar mampu meningkatkan produktivitas operator. Terdapat 2 kelompok yang dibandingkan. Kelompok pertama menggunakan metode kerja A, yaitu metode konvensional yang menjadi kondisi awal atau baseline perusahaan. Kelompok kedua menggunakan metode kerja B, yaitu metode optimasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses produksi.
Masing-masing kelompok terdiri dari 25 operator, sehingga jumlah sampel pada kedua metode seimbang dan hasil perbandingan menjadi lebih objektif. Melalui eksperimen ini terdapat dua tujuan utama. Pertama, kami ingin mengetahui apakah metode baru mengubah tingkat konsistensi atau variasi kinerja antar operator. Kedua, kami ingin membuktikan apakah metode baru benar-benar menghasilkan peningkatan output yang signifikan secara statistik, bukan hanya karena faktor kebetulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai homogeneity test atau F-test. Sebelum membandingkan rata-rata produktivitas, kami terlebih dahulu melakukan uji homogenitas menggunakan F-test. Tujuan uji ini adalah untuk memastikan bahwa penyebaran data atau varians dari kedua kelompok relatif sama. Hasil pengujian menunjukkan p-value sebesar 0,486. Karena nilai tersebut lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Artinya, varians antara metode A dan metode B bersifat homogen. Dari sisi operasional, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan metode baru tidak menyebabkan ketimpangan performa antar operator. Dengan kata lain, produktivitas tetap stabil dan konsisten sehingga metode baru dapat diterapkan tanpa menimbulkan variasi kinerja yang berlebihan. Setelah diketahui bahwa kedua kelompok memiliki varians yang homogen, langkah berikutnya adalah melakukan independent two-sample t-test untuk membandingkan rata-rata produktivitas kedua metode. Hasilnya menunjukkan bahwa metode A menghasilkan rata-rata 49,8 unit per jam, sedangkan metode B mencapai 55,6 unit per jam. Ini berarti terdapat peningkatan produktivitas sebesar 5,8 unit per jam. Selain itu, diperoleh p-value sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, perbedaan rata-rata produktivitas antara kedua metode terbukti signifikan secara statistik. Kesimpulannya, peningkatan produktivitas yang dihasilkan oleh metode B bukan terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan dampak nyata dari metode kerja baru. Oleh karena itu, metode ini layak dipertimbangkan untuk diterapkan secara menyeluruh pada lini produksi karena berpotensi meningkatkan efisiensi dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada modul 4 yaitu pengaruh jenis mesin. One way ANOVA. Optimasi kualitas fisik produk, tensile strength antar fasilitas. Statistical probability-nya adalah nilai F. F-nya yaitu 20,61. P-value-nya adalah 0,00 kurang dari 0,05. Dilihat dari gambar berikut ini ada mesin X ke mesin Y dan ke mesin Z. Dari mesin X yaitu 53 ke mesin Y 62, yang terakhir ke mesin Z yaitu 70, mengartikan bahwa dari nilai terkecil ke nilai terbesar, yang menunjukkan bahwa semakin besar nilainya, maka semakin tinggi kekuatannya. Ini mengartikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tarik yang signifikan antar jenis mesin cetak. Jenis mesinnya adalah faktor penentu kritis terhadap kualitas produk akhir dan membutuhkan standarisasi atau pemilihan yang selektif. Lalu selanjutnya ada analisis interaksi faktor two-way ANOVA. Apakah suhu dan jenis mesin saling mempengaruhi secara kompleks? Sumber variasi, p-value, signifikansi, dan kesimpulan. Dilihat dari tabelnya yaitu ada faktor A jenis mesin. P-value-nya adalah 0,00 kurang dari 0,05 yang mengartikan bahwa ini signifikan. Kesimpulannya, karena kurang dari 0,05 bahwa ini berpengaruh kuat. Lalu ada faktor B suhu operasional. P-value-nya adalah 0,001 dan ini kurang dari 0,05. Sama seperti faktor A, yang ini artinya signifikan dan berpengaruh kuat. Dan yang terakhir ada interaksi mesin dan suhu. P-value-nya adalah 0,63. Ini lebih besar dari 0,05 yang mengartikan bahwa ini tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05 dan mengartikan bahwa ini efeknya bersifat adiktif. Karena interaksi tidak signifikan, teknisi dapat mengendalikan suhu dan mengatur mesin secara independen tanpa khawatir efeknya saling mengagalkan. Pengendalian proses menjadi jauh lebih sederhana dan terprediksi. Jadi ini sangat, nilai itu sangat berpengaruh terhadap kualitas ya. Lalu ada hubungan suhu dan kekuatan, simple regulation. Memetakan korelasi linear antara parameter operasional dan kualitas material. Kekuatan tarik dan suhu itu saling uh, berhubungan. Nilai Y di sini ada, Y-nya yaitu 10,22 dan X-nya itu adalah 0,4988. Y di sini mengartikan adalah kekuatan tarik dan X adalah suhu cetakan. P-value-nya adalah 0,000 kurang dari 0,05. Lalu
Aturan praktis lantai produksi rule thumb, korelasi linear positif terbukti tervalidasi. Setiap teknisi menaikkan suhu cetakan sebesar 1 derajat Celcius. Kekuatan tarik produk secara otomatis akan meningkat sebesar 0,5 MPa. Lalu yang terakhir ada pemodelan prediksi kualitas atau multiple regression. Mengevaluasi efek simultan suhu dan tekanan injeksi terhadap tensile strength. Di sini ada suhu cetakan dan tekanan injeksi mengarah kepada model multiple linear regression. P-value-nya adalah 0,000 yang menjadikan kekuatan tarik yang akurat. Dan kualitas dari validasi model ini menunjukkan bahwa variabel suhu dan tekanan secara simultan memberikan pengaruh signifikan. Model ini layak dan valid digunakan sebagai instrumen prediksi kualitas digital twin prediktif atau mengurangi kebutuhan uji destruktif yang memakan daya. Hmm, Dari saya terima sekian dari saya, lalu saya kembalikan kepada Mas Indra. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada sintetis kritis mengenai kerangka manufacturing cerdas, yang mana ini menggabungkan validitas data, operasi manusia, dan juga presisi mesin, di mana data yang tervalidasi digunakan sebagai fondasi yang dipastikan bebas dari anomali data dan juga datanya berdistribusi normal, sehingga pengambilan keputusan tidak lagi berdasarkan insting. Kemudian pada operasi manusia itu digunakan intervensi terukur, di mana metode kerja B mengalami lonjakan 5,8 unit per jam, yang mana menandakan simbiosis manusia dan sistem memiliki hasil yang stabil dan homogen. Yang terakhir terkait dengan presisi mesin, yang mana dilakukan parameter teroptimasi untuk kontrol independen pada mesin, suhu, dan tekanan injeksi, di mana kualitas material bergeser dari reaktif menjadi prediktif. Data yang valid ditambahkan dengan metode yang sudah terbukti ditambah dengan optimasi dapat menghasilkan parameter untuk efisiensi dan ketahanan yang maksimal. Selanjutnya ada cetak biru taktis terkait dengan operasional dan SDM, yang mana rekomendasi strategis ini berdasarkan dari hasil uji inferensial yaitu t-test dan f-test. Untuk yang pertama itu ada implementasi total metode kerja B, di mana metode kerja konvensional diganti secara keseluruhan di lini produksi PT Maju Jaya Manufacturing. Alasan yang dilakukan perubahan ini karena berdasarkan data t-test itu membuktikan lonjakan rata-rata 5,8 unit per jam dengan tingkat signifikansi mutlak yaitu P sama dengan 0,000. Kemudian yang kedua ada standarisasi pelatihan SOP, yang mana dilakukan penyusunan program pelatihan yang terstruktur untuk seluruh operator berdasarkan gerakan atau tugas di metode B, yang mana hal ini berdasarkan daripada F-test yang membuktikan perubahan metode tidak merusak homogenitas, sehingga pelatihan akan menjaga variasi kinerja antar pekerja tetap rendah dan merata. Selanjutnya ada cetak biru taktis untuk kualitas dan teknologi yang berdasarkan dari hasil ANOVA, regresi, dan juga literatur. Yang pertama ada eksploitasi model prediktif, suhu, dan tekanan, di mana dilakukan integrasi persamaan regresi ke dalam dashboard kendali utama, yang memungkinkan teknisi memprediksi kekuatan tarik material secara real-time sebelum produk dicetak. Kemudian yang kedua ada audit dan kalibrasi mesin berkala, di mana dilakukan standarisasi performa antar mesin, terutama dalam evaluasi mesin X dan mesin Z, yang berdasarkan data ANOVA membuktikan bahwa mesin adalah variabel independen yang paling mendikte kualitas produk akhir. Kemudian yang ketiga ada adopsi sensor real-time, di mana dilakukan pemasangan sensor IoT untuk memonitor overshoot dan juga response time, yang bertujuan untuk menjaga kualitas agar steady state error tetap mendekati nol, sehingga stabilitas operasional pabrik tidak terganggu. Keputusan berbasis data untuk manufaktur masa depan. Ketidakpastian diselesaikan melalui metode, efisiensi dimaksimalkan melalui desain eksperimen. Sekian dari kami kelompok 5, terima kasih.